Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Sudut Podcast, podcastnya anak Sabila. Ya, nah ini podcastnya anak Sabila atau disebut Sudut Podcast. Ini adalah comeback kita yang ketiga. Ya, jadi kemarin sudah sempat nih podcast sebelumnya di semester yang lalu. Kemudian semester baru ini kami sudah menampilkan 2 episode sebelumnya dan ini adalah episode yang ketiga. Oke, nah tamu hari ini itu sangat spesial ya Aisyah ya. Sangat spesial. Sangat berperan penting dalam kemajuan SMA Sabila. Oke, sebelum kita ke tamu utama, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Tiara Miatala. Nama saya Aisyah Putranta Irawan. Dan tamu spesial kita adalah... Perkenalkan, nama saya Rama Zaki, bisa dipanggil Rama. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Islam Sabila Al-Muhtadin. Ya, Ketua OSIS SMA Islam Sabila Al-Muhtadin periode 2021-2022. Iya, betul. Ya, kemudian tadi sudah nih perkenalan dengan Jaki atau Rama ya, biasanya Iya, Rama. dipanggil Rama Jaki. Nah, Rama ini sudah kelas Saya sudah kelas 12, jadi sebentar lagi akan demisioner ya, akan Ya. tergantikan ya di tahun ini. Betul sekali. Oke, sebelum kita masuk membahas tentang OSIS, apa kegiatan di OSIS atau apapun itu yang membahas tentang OSIS, kita akan perkenalan yang lebih dalam lagi tentang siapa sih Rama, siapa sih Ketua OSIS tahun 2021-2022 ini sebenarnya ya kan Aisyah? Oke, yang pertama perkenalkan deh Rama yang lebih jelas lagi supaya adik-adiknya baru masuk nih tahu nih siapa Ketua OSIS tahun 2021-2022 ini dan apa aja sih kegiatan Rama biasanya meskipun di rumah atau di sekolahan atau ada kegiatan-kegiatan lain nih di luar sekolah. Oh, baik. Ya, saya Ya. Saya dulu waktu SMP itu suka banget yang namanya berorganisasi. Iya. Jadi dulu waktu SMP, waktu kelas 8 tahun 2018 itu saya mendaftar menjadi anggota OSIS dan diterima. Dan di tahun yang sama juga saya diangkat menjadi wakil ketua Paskibra di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Dan juga singkat cerita, SMA saya waktu kelas 10 juga ikut menjadi pengurus OSIS selama 1 tahun, lalu di kelas 11 saya baru menjadi ketua OSIS. Oke, jadi sebelum Rama ini menjabat sebagai ketua OSIS, Rama ini juga sebelumnya di SMP pernah mengikuti organisasi yang menyangkut juga dengan OSIS ya kan? Ya. Contohnya pernah jadi anggota OSIS Ya. pada tahun 2018 di SMP Negeri 6. Kemudian pernah menjadi wakil ketua Paskibra di SMP 6 juga, berarti ekstrakurikuler dari Iya. Paskibra. Oke. Nah, sesuai aja dengan struktur badannya Rama yang tegap dan tinggi, Rama ini juga bisa basket ya. Tapi Oke. sekarang itu menggemprot ya. Oh, ya. Membesar ya. Efek pandemi. Efek pandemi, waktu pandemi Covid. Iya, betul. Oke, jadi sehari-harinya Rama ini selain di sekolah sebagai kegiatan ketua OSIS, itu apa aja di luar sekolah? Gini sih, saya karena udah kelas 12 ya, jadi ada les juga. Kalau di Brand Academy di Gatot kalau tahu, selain itu sih nggak ada. Oh ya ada, saya juga ikut ekskul musik di sekolah ini ya, ekskul karena ekskul. Terus selain itu nggak ada sih, palingan di rumah itu seringnya yang paling sering dilakuin itu dengar musik. Oh, dengar musik. Jadi kesukaan Rama ya itu Ya, dengerin itu musik. hobi saya. Nah, makanya waktu di SMA itu ikutnya Ekskul ekskul musik musik, juga. iya. Oke. Nah, itu tadi sedikit
kita tahu aktivitas sehari-hari dari Rama. Jadi Rahma ini termasuk anak yang aktif ya kalau di sekolahan berarti ya. Ya, lumayan. Jadi ketua OSIS, kemudian sebelumnya juga pernah jadi anggota OSIS ya kan? Ya. Kemudian ikut eskul musik. Oke, selanjutnya Aisyah nih mau nanya apa lagi tentang Rama? Oh iya, kenapa kakak jadi milih sekolah di SMA 9? Oh gitu ya. Singkat cerita, waktu penerimaan tahun berapa ya itu? Tahun 2020 kayaknya ya. Waktu itu aku nggak keterima di SMA negeri dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari SMA swasta yang bagus di Banjarmasin. Dan saat itu saya nggak sengaja lihat brosurnya, gambarnya tentang SMA Sabilal, dan saya tahu SMA Sabilal kan di Malkontemon ya. Iya. Dan itu deket rumah saya karena rumah saya di Setenagam. Nah, jadi karena dekat, bagus, dan biayanya terjangkau juga, jadi kayak waktu ketemu itu kayak benar-benar wah ini dia yang pas nih gitu. Oh, dan juga di sini ilmu agamanya juga bagus ya. Iya betul banget. Selain pelajaran-pelajaran yang mendukung, tentu kita juga didukung dari segi keagamaannya juga. Nah, kemudian itu tadi awal mula Rama memilih sekolah di Sabilal karena awalnya mungkin Rama menginginkan sekolah di negeri. Kemudian karena mungkin kurang rezekinya di negeri dan mungkin memang takdir Rama untuk sekolah di SMA Sabilal, mungkin Allah mungkin pingin Rama untuk lebih memperdalam ilmu agama ya, mungkin Dan memperbaiki akhlak. iya betul. Semuanya itu sekali. sudah ada takdir. Iya, semua sudah diatur ya. Iya, Berarti sudah ini yang terbaik untuk Rama untuk sekolah di SMA Sabilal. Terbukti Rama pun di SMA Sabilal malah menjadi orang di sini ya kan? Iya. Yaitu jadi ketua OSIS. Kemudian nih Rama, selain menjadi ketua OSIS, apakah Rama ini di sekolah ini pernah mengikuti lomba atau berpartisipasi dalam lomba-lomba kayak gitu? Biasanya kan kalau ketua OSIS ini banyak kan memberikan prestasi untuk sekolahan. Apa aja yang pernah Rama lakukan? Oh iya, untuk itu sering sih diikutkan lomba, kayak nggak terlalu ingat lagi. Biasanya ikut lomba puisi, ikut lomba apa ya, sejenis olimpiade apa, intinya tentang ekonomi syariah waktu itu. Terus ya selain lomba puisi, ekonomi syariah apa lagi ya, kayaknya yang ingat itu dulu aja Aku dulu deh. pernah dengar ini Rama pernah ikut itu ya, partisipasi dalam menjadi 17 Agustus apa itu, paduan suara. Oh iya, baru-baru ini, tahun ini dan tahun kemarin juga ikut paduan suara provinsi di gubernuran yang di Banjarbaru. Oke, berarti sesuai ya, kesukaan Rama suka musik, kemudian Iya, ikut betul. ekskul musik dan dilibatkan dalam paduan suara menyanyi atau di mana tuh? Di Di gubernuran. gubernur, kedua-duanya di gubernur itu berarti Iya. dari tahun kemarin. Oke, berarti memang terbukti suara Rama ini bagus ini. Oke, kemudian Aisyah apalagi nih yang mau ditanyakan kepada Kak Rama? Awal mula kakak jadi tertarik ikut OSIS apa sih? Gini, menurut aku ya pengalaman berorganisasi itu penting karena itu nggak cuman perihal tentang social life kita gitu loh, tapi kayak yang lebih formal gitu loh, bagaimana social life yang lebih formal dalam keorganisasian. Jadi waktu SMP itu aku merasa begitu, jadi aku memutuskan untuk daftar OSIS. Lalu lama-kelamaan karena sudah terbiasa berorganisasi, jadi rasanya itu kayak pengen ikut terus gitu Oh, loh, kayak iya, pengen iya. ikut membantu, ikut menyalurkan apa yang kita punya Iya. gitu loh. Oke, jadi awal mulanya itu karena suka Suka, emang ya. suka berorganisasi. Mungkin dari lingkungan Rama sendiri, mungkin lingkungan di rumah atau lingkungan pertemanan Rama emang mempunyai teman-teman atau keluarga yang aktif juga ya Rama ya, Iya, sehingga betul. kita tuh jadi keikut aktif Iya. kayak gitu.
Betul betul. Jadi Rama ini tidak monoton di rumah saja, mijit HP, rebahan atau anak rebahan lah zaman sekarang lah, enggak ya Rama ya? Iya. Oke, bagus itu Rama. Bisa dibilang gitu lah. Oke. Kemudian nih, gimana ceritanya jadi Rama yang terpilih jadi ketos? Dari kemarin itu berapa aja yang mencalon selain Rama? Ada berapa orang? Gini, ceritanya panjang sih, Oke. tapi aku kasih tahu dulu, waktu itu kelas 10 pernah juga mencalonkan diri jadi calon wakil ketua OSIS, dan calon ketua OSISnya itu Ajeng. Bagi yang tahu ya, pasti kenal sih sama Ajeng. Nah, waktu itu kami mencalonkan diri, ada 2 pasangan waktu itu, tapi ya singkat cerita tidak menang, alias kalah. Nah, dan akhirnya berlanjut sebagai anggota saja. Lalu di kelas 11, karena waktu itu lagi maraknya pandemi yang lagi parah-parahnya gitu, sekolah tidak mengizinkan untuk adanya pemilu, dan akhirnya atas berdasarkan rapat bersama kakak-kakak OSIS yang terdahulu sama pembina juga, terpilihlah saya diangkat menjadi ketua OSIS dan Ajeng sebagai wakil ketua OSIS. Oke, jadi Rama ini sebenarnya masuk SMA pada masanya pandemi Ya, lagi. betul banget. Waktu masih Tinggi kayak juga. online lagi Oh, benar-benar tinggi-tingginya. tinggi. Jadi 2020. waktu itu pemilihannya kayak gimana tuh? Karena kan waktu itu sekolah juga masih online. Pemilihannya tuh secara online juga atau murid-murid mencoblos langsung ke sekolahan? Waktu kelas 10. Waktu Rama jadi ketua OSIS. Oh, waktu itu nggak ada pemilihan, langsung dirapatkan, dipilih dirapatkan. menjadi ketua OSIS. Oh, berarti pemilihan Rama saat itu adalah musyawarah mufakat Ya, ya, kalau musyawarah mufakat. kalau digabungkan dengan Ya. pelajaran PPKN. Ya. Oke, benar. Sebenarnya benar musyawarah mufakat dulu sebenarnya kalau untuk memilih atau mengajukan seseorang, baru saat musyawarah mufakat itu tidak ada hasilnya, baru dipilihlah untuk voting. Itu benar, berarti bagus waktu itu demokrasinya ya. Ya. Yaitu dengan musyawarah mufakat. Jadi Baru. sebelumnya si Rama ini jadi anggota, kemudian dimusyawarahkan bersama OSIS-OSIS sebelumnya kan, terdahulu sama itu guru. pembina juga. Oh ya, pembina Sama diikut guru. sertakan dan dipilihnya Rama. Tapi Rama waktu jadi ketua OSIS tidak terbebani kan, karena itu bukan Rama yang mengajukan diri kan, itu tidak terbebani kan? Sebenarnya karena nggak ada pemilu ya, bukannya mengajukan diri ya, tapi kayak saya sebenarnya pengen juga gitu loh, Oh, kayak iya. dalam hati itu pengen gitu jadi ketua OSIS, dan alhamdulillahnya akhirnya dipercayakan menjadi ketua OSIS. Oke, apalagi nih yang mau perasaan nih Aisyah nih tentang Rama nih? Oh iya, gimana perasaan setelah terpilih menjadi ketua OSIS? Perasaan itu rumit. Senang itu nggak selalu senang aja, pasti ada banyak rasa di belakangnya gitu. Waktu pertama kali diangkat menjadi ketua OSIS sih rasanya yang pasti senang, bangga. Tapi juga ada rasa kayak anxious, kayak aduh, Gugup ya. aku udah jadi ketua OSIS ini, sekarang harus gimana gitu loh. Nanti bakal gimana gitu. Kayak banyak yang menghantui gitu, kayak rasanya itu. Overthinking ya? Ya, segitu. Karena menjabat sebagai ketua OSIS itu nggak mudah, dan bebannya itu rasanya kayak tinggi banget gitu loh. Jadi selama sehari-hari itu pasti kayak masih mikir kayak ini nanti gimana lagi ya gitu loh. Tapi kalau setelah terpilih itu reaksi teman-teman kakak gimana? Senang, setuju atau pada kayak nggak setuju gitu? Alhamdulillah reaksi teman-teman dan kakak kelas semua sih setuju ya, waktu itu nggak ada yang gimana gitu, nggak ada konflik karena musyawarah itu gitu. Jadi ya aman aja waktu itu. Oh iya. Oke, sekarang saya nih ingin tanya lagi tentang Rama. Kemudian saat Rama ini menjabat sebagai ketua OSIS, pasti kan Rama ini juga sudah terbayang-bayang nih apa saja nantinya kegiatannya, apakah harus sama nih kayak OSIS sebelumnya, mengikuti OSIS sebelumnya, atau ada pembaruan nih di saat kepemimpinan seorang Rama Jaki ini? Gitu.
Waktu selama kepemimpinan saya sih, yang pastinya banyak kegiatan hari-hari besar atau lomba-lomba yang memperingati gitu. Terus juga pernah melaksanakan, saya ulangi, pernah mengadakan lomba antar sekolah tingkat SMP, lomba futsal waktu itu. Lomba futsal. Iya. Oke, berarti itu kalau lomba futsal kan kita harus mengundang-undang Iya, murid SMP-nya betul. itu harus banyak bekerja keras ya saat itu. Bisa diceritakan sedikit kenapa punya ide untuk mengadakan lomba futsal SMP? Sebanjarmasin ya itu? Iya, Banjarmasin. Alasannya sih karena apa ya? Kalian promosi sekolah, Iya. kayak mengenalkan SMA Sabila kepada anak-anak SMP di Banjarmasin. Kalau gimana sih SMA Sabila gitu, kayak ada apa di sini gitu. Jadi kan sama saling menjalin silaturahmi gitu. Oke. Jadi itu ya Rama, pembaharuan atau pembeda Rama, kegiatan baru Rama saat Rama menjabat, dan OSIS sebelumnya itu ya yang lebih barunya lagi gitu Iya, kegiatannya. karena di tahun sebelumnya tidak bisa mengadakan karena ya waktu itu lagi pandemi parah-parahnya, jadi tidak bisa mengadakan. Tapi tahun-tahun sebelumnya sih ada gitu, Iya. tapi waktu itu terhenti. Dan alhamdulillah di masa jabatan saya bisa melanjutkan lagi acara yang biasanya tahun ke tahun ada gitu. Oke, bagus sekali ya Rama. Jadi tujuan utama dari adanya lomba futsal SMP se-Banjarmasin itu adalah untuk sekalian mempromosikan SMA iya Sabila. SMA Sabila. Bagus. Jadi dari situ juga kelihatan ya Rama, antar anggota OSIS, ketua OSIS itu saling bekerja samanya tuh kelihatan jadinya ya. Iya. Jadi semakin rekat kayak gitu ya kan. Oke, bagus itu. Kemudian selain itu ada lomba apa lagi yang diadakan di sekolah ini kegiatan? Banyak sih, kayak lomba 17-an. Terus Ini yang kayak kalau ada hari-hari Isra peringatan Mi'raj, ya, Maulid. Oke, Nah, berarti itu ya. Kalau itu berarti sudah pasti ya, pasti Iya, akan sudah pasti dilaksanakan. karena emang harus seperti itu gitu. Oke, bagus. Oke, selanjutnya apa lagi nih Aisyah yang mau ditanyakan nih, penasaran? Suka duka Kak Rama selama menjadi ketua OSIS apa aja? Suka duka ya. Sukanya dulu ya. Sukanya itu aku seneng banget bisa bekerja sama dengan teman-teman aku gitu, kayak kerja bareng, kayak rapat bareng, kebersamaannya gitulah, itulah yang utama gitu. Karena yang paling memorable itu emang kebersamaannya dalam suatu organisasi itu, dari masa berorganisasinya ya. Yang pasti yang kita ingat itu kan kayak bagaimana waktu itu kayak kerjasama, rapat, atau pulang bareng, apa segala macamnya gitu, Terus nyiapin paling itu bareng. akan selalu berkesan gitu Iya, ya. selalu berkesan dalam hati dan selalu diingat gitu. Dan dukanya ya banyak sih dukanya, yang pastinya Bisa dalam disebutkan sedikit. ya, dalam organisasi itu biasanya konflik tuh Iya. pasti ada ya. Pasti itu pasti aja. Nggak perlu disebutin konfliknya apa, tapi ada konfliknya gitu. Dan juga ya tadi banyak bebannya itu lah dalam menanggung beban sebagai ketua OSIS. Lagi kan banyak tanggung jawabnya ya. Banyak tanggung jawabnya ya, itu. Nah, giliran ibu sekarang. Oke, jadi tadi suka dukanya ya Aisyah ya. Iya. Banyak juga ya Aisyah suka duka dari Rama nih sebagai ketua OSIS pada saat itu. Kemudian nih, kan ini sama-sama nih masih si Aisyah ini ya. Kalau kalian tahu Aisyah ini juga baru masuk SMA Sabila ya kan, Iya. baru tahun ini. Dan Aisyah ini juga aktif di kelas maupun di sekolahan. Jadi karena apakah Aisyah ini ada nih keinginan melihat Kak Rama nih pernah jadi ketua OSIS, pernah diikutkan dalam lomba-lomba di luar, apakah Aisyah ini pingin juga nih jadi anggota OSIS? Pengen, kemarin ada mencalonkan menjadi ketua OSIS. Kemarin itu yang mencalonkan ada 6 orang.
dan ya saya kalah waktu itu karena yang apa ya? Bertanya ya banyak gitu. Ya banyak bertanya saat debat gitu. Jadi saat debat Rama ya yang jadi atau debat berdua atau Rama ini sebagai penanya aja? Jadi sebagai penanya. Sebagai penanya aja satu karena kan Rama ketua OSIS-nya ya kan. Iya. Oke, jadi supaya menseleksinya ya supaya benar-benar yang jadi ketua dan anggota-anggota itu benar-benar ikut serta dalam organisasi ini ya, bukan Betul. mencantumkan nama aja ya kan. Jadi perlu benar-benar. Kemudian nih Rama, apakah menurut Rama dalam pemilihan OSIS ini itu sudah benar menurut Rama? Menurut orang-orangnya atau pemilihan OSIS di Sabilal ini beda atau ada bedanya gitu ya dengan di luar, ada nggak? Untuk tahun ini ya pemilihannya berdasarkan pemilu dan itu sudah pasti seperti seharusnya yang menang menjadi ketua OSIS. Dan tapi yang masih belum tahu, ini belum ada anggapnya line up-nya yang semuanya itu wakil, sekretaris, bendahara itu masih belum ada. Tapi ngelihat hasil yang kemarin sih saya sudah merasakan kayak cocok aja, pasti kayak bagus aja gitu. Sudah lah, betul ya berarti menurut saya. calon-calon ketua OSIS yang kemarin tuh sebenarnya sudah ada pemilu ya kan, tapi baru untuk ketuanya saja. Kemudian dalam dalam pemilu itu kan pasti ada dulu nih anggapannya visi misi, menyampaikan visi misi nih ke anggota di sekolahan ini, termasuk adik kelas, kakak kelas, guru-guru. Itu kayak gimana nih waktu saat visi misinya? Untuk visi misi semuanya sudah lumayan dan ada juga beberapa visi misinya yang stand out gitu loh, yang bagus. Tapi visi misi doang kan bukan apa sih? Bukan Acuannya. satu-satunya yang menjadi acuan untuk memilih kan, masih ada cara menjawab, cara ngomong dan segala macamnya. Dan ya kelihatan sih waktu debat kemarin itu gimana-gimananya orang gini gitu loh. Ya. Jadi menurut Rama pemilihan atau pemilu di SMA Sabilal ini yang baru-baru ini ya itu sudah bagus aja ya kan, sudah sesuai. Orang-orang yang mencalonkan itu juga sudah ada niatan di hati berarti ya, bahwa dia ingin menjadi ketua OSIS, bukan sembarang orang juga yang asal-asalan ingin mencantumkan nama aja kemudian habis itu cuma jadi ketua OSIS, enggak ya. Berarti benar-benar fix pemilu dan itu sudah fix dipilih oleh semua lingkungan yang ada di SMA Sabilal ini. Iya, perwakilan. Oke. Terakhir nih, pesan-pesan dari seorang ketua OSIS tahun 2021-2022 yang sebentar lagi akan demisioner. Mungkin September Oktober ini ya, mungkin ya sekitaran 2 bulanan lagi. Rama akan demisioner. Apa sih pesan-pesannya? Ini untuk Aisyah juga karena Aisyah ini sudah pasti kan bakal jadi anggota OSIS pasti kan? Ya, insyaallah. Nah, apa nih pesan-pesannya? Pesan-pesan ya? Pesan dan kesannya nih. Oh, kesan. Iya. Kesan kan belum nih. Oh iya, belum ya. Pesan. Jadi pesan aja ya. Iya, pesan aja dulu. Untuk pesan sih banyak sebenarnya. Kalau mau lebih lanjutnya bisa kontak langsung aja, tapi ini singkatnya aja. Pesan aku sebagai ketua OSIS yang terdahulu, ya yang penting kan kebersamaannya gitu. Jangan apa ya, kalau konflik itu sebaiknya ya ditenangkan gitu. Dan juga aku sangat mengapresiasi bagi yang terpilih ya. Yang penting itu menurut aku itu niatnya gitu. Bagaimana berjalannya nanti itu udah serahin sama Allah, kita jalanin, tapi yang penting itu niatnya gitu. Nah itu, dan aku sangat mengapresiasi niat baiknya. Dan pesan aku sih ya terus kerja sama anggota-anggota lainnya, terus ya saling itulah, jaga keakraban gitu. Dan tentunya bekerjalah dengan baik gitu. Oke, bagus sekali ya pesan-pesan dari seorang
calon mantan ketua OSIS di 2021 Baru ya calon mantan gitu OSIS. Mantan ketua OSIS. Coming soon bakal jadi mantan. Tapi senang juga Rama karena ada gunanya alhamdulillah. Rama ada juga berpartisipasi dalam kemajuan SMA Sabila. Jadi bisa bermanfaat buat banyak orang. Iya betul, menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya selanjutnya. Oke, mungkin sudah waktunya nih ya. Mungkin Rama ada kegiatan lain lagi, ada job lain selain di sini. Jadi kata Rama waktunya cuma sebentar, katanya limited edition. Karena untuk podcast ini aja ya, Rama spesial. Di tengah kesibukannya Rama mau Masih langsung bisa ya. menyempatkan waktu. Iya betul, untung banget Pak. Susah banget mengkontak Rama ini benar-benar susah. Kayak Sibuk banget. Iya. Lu juga. Hari ini kebetulan Namanya juga lagi free ketua OSIS, jadi ya wajar lah kalau sibuk. Iya betul. Oke, jadi sampai di sini dulu ya kita Aisyah ya, podcast di episode ketiga, yaitu tentang membahas masalah ketua OSIS pada tahun 2021-2022 yang coming soon akan demisioner. Ya, jadi sekian podcast dari kami hari ini. Saya Tiara Miatala dan Saya Aisyah. dan bintang tamu kita spesial hari ini Rama Zaki. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.